Pak Edwan. Baik, pimpinan, terima kasih. Langsung saja. Pertama-tama saya mengapresiasi ya rapat kita hari ini terkait perayaan Natal dan Tahun Baru. Itu artinya kita tetap fokus memikirkan rakyat kita di tengah situasi akhir tahun seperti ini. Kedua, saya yakin pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2022 ini insya Allah akan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Cuma mungkin dari data yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan justru saya melihat di tahun 2019 pergerakan Natarunya kita 55%, kemudian di saat 2021 COVID tinggi kemudian 13%, tetapi justru di COVID-19 menurun di tahun 2022 ini potensi pergerakan kita hanya di yang bepergian 16%. Artinya sebenarnya tahun ini juga nggak seperti seberat di tahun 2019 untuk koordinasi perhubungan, PUPR, Korlantas, BMKG juga Basarnas dalam pelaksanaan Nataru ini. Saya tidak tahu anomalinya kenapa kok nggak bisa melonjak kembali seperti 2019. Apakah pengaruh, ya terima kasih Pak Bas. Apakah pengaruh BBM kemarin dicabut subsidinya atau gimana? Atau ekonomi sulit? Harusnya tahun ini peningkatan Nataru bisa sampai 25 atau 30%, mendekati 55% di tahun 2019. Tetapi pesan saya untuk Kementerian Perhubungan, saat ini pemesanan tiket untuk pesawat sudah 70%, betul-betul diawasi, karena beberapa masukan dari masyarakat juga untuk beberapa minggu ke depan tuh sudah ada kenaikan 50%, betul-betul dicek tarif batas atasnya, jangan sampai kemudian melebihi tarif batas atas, juga fuel surcharge-nya, juga disiapkan sanksinya Pak. Jadi benar-benar operator juga bisa dengan bijaksana untuk menetapkan tarif di Nataru ini. Kemudian terkait rem cek, kemudian monitoring ETS, CNS juga ACE, dipastikan koordinasinya dengan BMKG juga terjalin. Kemudian untuk PUPR sendiri, konstruksinya nih Pak Hedi, biasa konstruksi di akhir tahun ini jangan sampai yang panjang, misalnya sampai 500 meter buka tutupnya, itu bisa bikin macet itu. Nanti kesulitan saat terjadi buka tutup, kemudian terjadi antrian yang panjang. Kalau bisa ada konstruksi, tetap ada pelaksanaan konstruksi, ya mungkin 300 meter ke bawah, jadi gampang buka tutupnya. Kemudian terkait yang disampaikan Pak Korlantas tadi, untuk PUPR diperhatikan betul exit tol, terutama ke simpang jalan kabupaten kota, di pusat-pusat wisata, dan juga di standby-kan yang tadi terkait BWS dan balai jalan di daerah, terutama alat beratnya di Kaltim gampang betul Pak. Pokoknya hujan dikit, jalan nasional kita yang memang satu poros aja itu untuk menghubungkan Kalimantan Selatan juga dengan Kalimantan Utara gampang sekali terendam banjir ataupun ada beberapa longsoran. Kemudian BMKG, kami sangat apresiasi ya, BMKG makin informatif, juga berbasis spasial, ya, informasinya juga jadi enak dan juga mobile. Mudah-mudahan BMKG terus makin profesional dan mendukung beberapa kementerian dalam kebijakan. Kemudian Korlantas, kami juga apresiasi beberapa inovasi terobosan juga berbasis IT dan juga terintegrasi juga dengan kementerian dan lembaga lainnya terus ditingkatkan Pak. Dan yang paling penting Nataru ini tetap humanis Pak. Ya. Dan itu menarik Pak, babin-babinnya itu dikerahin aja untuk sosialisasi dan lain-lainnya. Kemudian terakhir Basarnas, kalau Basarnas saya doakan mudah-mudahan agak nganggur lah di akhir tahun ini Pak ya. Di samping anggarannya kurang juga, artinya kalau nganggur kan kita nggak ada pencarian dan pertolongan gitu, artinya alhamdulillah aman semua negeri kita ini. Sedikit tambahan pimpinan terkait tadi kawasan rawan bencana, ini sebenarnya sekedar diskusi. Ya mungkin memang wajar kalau kemudian beberapa terkait kebencanaan di Republik kita ini kemudian ada menimbulkan korban banyak masyarakat. Karena di
peraturan pemerintah terkait rencana tata ruang wilayah nasional kita itu pada tahun 2008 itu kita punya PP nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Di situ kawasan rawan bencana alam masuk dalam kawasan lindung nasional. Jadi kalau kita kepala daerah membangun, kalau status kawasan itu, wilayah itu rawan bencana alam, maka tidak boleh ada pembangunan karena dia masuk kawasan lindung nasional. Namun di tahun 2017 di peraturan pemerintah nomor 13 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, saya bingung kok itu dihilangkan. Jadi kawasan rawan bencana alam itu tidak masuk dalam kawasan lindung nasional. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa saja membangun pemukiman, perumahan, ya di dalam sebenarnya kawasan yang misalnya data ibu ada patahan di situ, tetap saja ada bangun pemukiman perkampungan di situ, perumahan. Nah ini sebenarnya kebijakan regulasi-regulasi ini yang kadang-kadang justru kita sudah siap secara infrastruktur, secara sumber daya manusia dan lain-lain, tapi tetap saja akan menimbulkan korban jiwa yang banyak kalau perencanaan pembangunan kita yang keliru. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menikmati Dinda ngomong. Pakai batik, kacamata keren, kayaknya boleh jadi menteri nih. Rapi kali hari ini. Baik, ini memang Pak Menteri, ini ada, saya juga membaca Pak, kan waktu saya bicara soal mitigasi bencana ini dengan Ibu BMKG, saya melihat Pak PP itu. Ini yang Pak Iwan tadi sampaikan di peraturan pemerintah yang dulu itu mengatakan kawasan bencana itu kawasan lindung. Di PP terbaru tidak lagi menjadi kawasan lindung. Nah dari sisi mitigasi ini masalah menurut saya. Dari sisi mitigasi itu masalah Pak. Jadi kita tidak bisa membedakan lagi di aturan mana yang rawan bencana dan perlakuan kita yang berbeda terhadap daerah yang tidak rawan bencana. Ini kan harus ada pembeda ini Pak. Dan ini tidak bisa dibebas kepada publik, negara harus hadir, kita harus buat aturan. Ini menurut saya ini mesti masukan juga nih, mohon izin Pak Menteri PUPR ya. Ini bisa dikasih masukan sebagai masukan lah kepada pemerintah. Ini kalau dikasih bebas begini Pak, orang bisa bangun di kawasan rawan bencana nggak ada larangan. Padahal kan kita harus hadir di sana. Salah satu mitigasi bencana itu adalah antisipasi. Ya, antisipasi itu penting. Antisipasi termasuk dari sisi aturan. Bagaimana kita menyikapi itu dari sisi aturannya.